Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini saya sendiri Inantuyanto, kemudian ada rekan saya Robiah Adawiyah dan Lailatul Badriyah akan coba mempresentasikan makalah dengan judul Analisa Empiris dari Fungsi Produksi. Fungsi produksi itu sendiri merupakan pernyataan deskriptif terkait input dan output. Fungsi produksi menunjukkan output maksimum yang dapat diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau jumlah minimum input yang diperlukan untuk memproduksi dengan sejumlah input tertentu atau jumlah input yang diperlukan sebagai tingkat output tertentu. Fungsi itu sendiri menggambarkan hubungan input ataupun output dalam setiap sistem produksi seperti teknologi, peralatan, tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya. Nah, sifat dasar fungsi produksi umumnya diilustrasikan sebagai berikut, di mana Q sama dengan F kurung buka X, Z kurung buka 1 tutup kurung, di mana persamaan 1 itu sendiri menunjukkan jumlah maksimum Q yang dapat diproduksi dengan kombinasi X dan Z tertentu. Tujuan utama fungsi produksi itu sendiri adalah mengatasi efisiensi alokatif, penggunaan input faktor produksi, dan distribusi pendapatan faktor-faktor tersebut. Fungsi produksi dapat digunakan untuk memperoleh produk marginal setiap faktor dengan asumsi tertentu. Artinya, pembagian pendapatan ideal dihasilkan dari output ke pendapatan karena masing-masing faktor input produksi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada jenis dan fungsi produksi yang bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi produksi Kapp-Douglas. Fungsi ini menggambarkan perusahaan yang menghasilkan jumlah output tertentu dengan fungsi produksi Kapp-Douglas. Fungsi ini menggambarkan perusahaan yang menghasilkan jumlah output tertentu dengan kombinasi input yang sama. Artinya jumlah input dan output memiliki perbandingan yang relatif sama. Yang kedua ada fungsi produktif Leontief. Fungsi ini berlaku saat input yang digunakan memiliki proporsi tetap untuk menghasilkan output yang sama. Fungsi produksi ini lazim digunakan untuk menganalisa input ataupun output yang disebut sebagai fungsi produksi input ataupun output. Misalnya, perusahaan dengan 1 unit modal dan 10 tenaga kerja akan menghasilkan 10 unit input. Kemudian tingkat output tersebut dapat berubah berbanding lurus dengan perubahan tenaga kerja dengan catatan modal tidak berubah. Yang ketiga ada fungsi produksi constant elasticity. Untuk fungsi ini sendiri digunakan saat asumsinya adalah constant return to skill, yaitu hubungan antara input modal dan tenaga kerja yang sama menghasilkan tingkat output tertentu secara konstan. Nah, untuk selanjutnya dalam kegiatan produksi dapat juga disebut ada teori, yaitu teori hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau biasa kita sebut dengan law of diminishing return, yang menunjukkan bahwa apabila faktor produksi ataupun tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit,
Pada awalnya total produksi akan semakin banyak bertambah, tetapi setelah mencapai tingkat tertentu, maka tambahan produksi akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif yang diilustrasikan dengan hubungan antara total produk itu sendiri, produk marginal, dan produk rata-rata penggunaan input dengan asumsi input tetap produksi tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kombinasi input optimal. Konsep kombinasi input rasional dan dasar produktivitas faktor dapat dipahami menggunakan analisa kurva produksi yang secara eksplisit menunjukkan kemungkinan variasi dua faktor dalam sistem produksi, dua input, satu output. Kombinasi input optimal merupakan substitusi input untuk penetapan kombinasi input yang efisien yang ditunjukkan oleh kurva kepuasan sama. Tingkat optimal satu input. Konsep penggunaan sumber daya optimal diilustrasikan dengan sistem produksi sederhana di mana satu input variabel L digunakan untuk memproduksi satu produk Q. Maksimisasi laba menyebabkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pada tingkat output yang memaksimumkan laba, pendapatan marginal harus sama dengan biaya marginal sehingga MRQ disubstitusikan untuk MCQ. Karena MRQ X MPL didefinisikan sebagai produk pendapatan marginal L, maka persamaan 10 menunjukkan bahwa perusahaan yang memaksimumkan laba akan selalu menggunakan tambahan 1 unit sampai di titik di mana produksi pendapatan marginal unit tersebut sama dengan biayanya. Kombinasi optimal satu input. Penentuan proporsi optimal sebagai berbagai input sistem produksi memerlukan kombinasi hubungan antara teknologi dan pasar melalui penggunaan kurva produksi sama isokuan dan kurva biaya sama isokos. Proporsi masukan optimal secara grafik satu sistem dua input satu output dengan penggunaan satu garis anggaran atau kurva biaya sama garis biaya konstan ke dalam kurva produksi sama. Rasio produk marginal terhadap harga harus setara untuk setiap kombinasi. Kombinasi masukan optimal terjadi di titik A, B, dan C, dan titik-titik yang menghubungkannya dengan jalur perluasan, yaitu kombinasi masukan optimal untuk meningkatkan keluaran. Penentuan tingkat optimal beberapa input harus memenuhi persamaan 12 agar setiap jumlah output dapat diproduksi dengan biaya minimum. Namun, maksimisasi laba mengharuskan perusahaan menggunakan proporsi input optimal dan memproduksi jumlah output optimal. Jadi, minimisasi biaya proporsi input optimal merupakan kondisi yang diperlukan tetapi bukan merupakan kondisi yang memadai untuk maksimisasi laba. Maksimisasi laba tingkat output optimal harus memenuhi persamaan. Jadi, laba perusahaan akan dimaksimumkan ketika kombinasi input yang digunakan sedemikian rupa sehingga harga sama dengan produk pendapatan marginal untuk setiap input. Perbedaan antara minimisasi biaya dan maksimisasi laba adalah minimisasi biaya proporsi input optimal hanya mengharuskan perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penawaran, harga input, dan produktivitas marginal. Sedangkan maksimisasi laba mengharuskan adanya pertimbangan faktor-faktor yang terkait dengan penawaran dan pendapatan marginal dari output yang terkait dengan permintaan. Jadi, input proporsi optimal dan tingkat penggunaan sumber daya total yang optimal tercapai saat MRP input sama dengan harga. Tingkat skala pengembalian atau return to scale menunjukkan kenaikan proporsional. Semua input akan mempengaruhi total produksi. Tingkat skala pengembalian mengkelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkat skala pengembalian konstan atau constant return to scale, yaitu
Presentasi perubahan semua input akan menyebabkan presentase perubahan output yang sama. Yang kedua, tingkat skala pengembalian meningkat atau increasing return to scale, yaitu presentasi perubahan semua input akan menyebabkan presentasi perubahan output yang lebih besar. Yang ketiga, tingkat skala pengembalian terhadap menurun atau decreasing return to scale, yaitu presentasi perubahan semua input akan menyebabkan presentasi perubahan output yang lebih kecil. Fungsi produksi empiris. Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, produksi marginal modal dan produk marginal tenaga kerja tergantung pada jumlah modal maupun jumlah tenaga kerja. Yang kedua, pangkat K dan L buka kurung A dan B tutup kurung menunjukkan elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap output E, K, dan EL, dan jumlah pangkat A plus B menunjukkan tingkat skala pengembalian hasil. Jika A ditambah B sama dengan 1 menunjukkan skala pengembalian konstan. A plus B lebih besar 1 menunjukkan skala pengembalian meningkat, dan A plus B lebih kurang 1 menunjukkan skala pengembalian menurun. Yang ketiga, fungsi produksi Cobb-Douglas diperoleh dengan estimasi alsisi regresi dan mentransformasikannya menjadi persamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.